Bayangkan sebuah negara yang kaya akan sumber daya alam, memiliki tanah subur, minyak, gas, bahkan bantuan internasional yang terus mengalir. Namun ironisnya, rakyatnya justru hidup dalam kemiskinan ekstrim, kelaparan, dan ketakutan setiap hari. Pertanyaannya, kemana semua kekayaan itu pergi? Jawabannya seringkali sama, korupsi. Hari ini, kita akan membahas 5 negara dengan tingkat korupsi tertinggi di dunia berdasarkan Corruption Perceptions Index dari Transparency International. Indeks ini mengukur seberapa parah korupsi di sektor publik, mulai dari suap, penyalahgunaan kekuasaan, hingga penggelapan dana negara. Ini bukan sekadar angka, ini adalah cerita nyata tentang bagaimana korupsi menghancurkan sebuah bangsa dari dalam. Sudan Selatan. Kita mulai dari negara yang berada di posisi paling bawah dalam indeks anti korupsi dunia, Sudan Selatan. Negara ini sebenarnya masih sangat muda. Sudan Selatan merdeka pada tahun 2011, membawa harapan besar bagi rakyatnya. Namun harapan itu perlahan berubah menjadi mimpi buruk. Korupsi di Sudan Selatan terjadi hampir di setiap level pemerintahan. Dana minyak, sumber pendapatan utama negara, tidak pernah benar-benar sampai ke rakyat. Pejabat tinggi dituduh menyelewengkan miliaran dolar, sementara rakyat hidup tanpa akses air bersih, listrik, dan layanan kesehatan dasar. Yang lebih menyedihkan, bantuan kemanusiaan pun sering dikorupsi. Bantuan makanan dijual kembali, dan dana internasional menghilang tanpa jejak. Di negara ini, korupsi bukan hanya kejahatan ekonomi. Ia menjadi penyebab langsung kelaparan, konflik, dan kematian. Somalia. Selanjutnya adalah Somalia, negara yang selama puluhan tahun dilanda perang saudara dan ketidakstabilan politik. Ketika negara tidak memiliki sistem pemerintahan yang kuat, korupsi tumbuh subur. Di Somalia, suap adalah hal yang normal. Mulai dari mendapatkan dokumen resmi, izin usaha, hingga akses ke layanan publik, semuanya membutuhkan uang pelicin. Dana bantuan internasional yang seharusnya digunakan untuk membangun negara, seringkali diselewengkan oleh pejabat dan kelompok bersenjata. Parahnya lagi, lemahnya pengawasan membuat hampir tidak ada yang bisa dimintai pertanggungjawaban. Rakyat Somalia bukan hanya menjadi korban kemiskinan, tetapi juga korban dari sistem yang rusak total. Korupsi di sini bukan hanya masalah moral, tapi masalah bertahan hidup. Venezuela. Berikutnya adalah Venezuela. Contoh nyata bagaimana negara kaya minyak bisa runtuh akibat korupsi dan salah kelola. Venezuela memiliki cadangan minyak terbesar di dunia. Namun saat ini, rakyatnya kesulitan membeli makanan dan obat-obatan. Korupsi di Venezuela terjadi secara sistematis. Perusahaan negara, proyek publik, hingga subsidi sosial dijadikan alat untuk memperkaya elit politik. Uang negara mengalir keluar, sementara inflasi meroket hingga jutaan %. Nilai mata uang hancur, tabungan rakyat lenyap, dan jutaan orang terpaksa mengungsi ke negara lain. Korupsi di Venezuela tidak berdiri sendiri. Ia berjalan beriringan dengan otoritarianisme, pembungkaman media, dan kriminalisasi oposisi. Ketika korupsi dilindungi oleh kekuasaan, rakyatlah yang membayar harganya. Suriah. Selanjutnya adalah Suriah, negara yang hancur akibat perang berkepanjangan. Di tengah konflik, korupsi justru semakin menguat. Pejabat, militer, dan kelompok elit memanfaatkan kekacauan untuk menguasai aset negara. Rekonstruksi pasca perang dijadikan ladang bisnis, bukan upaya pemulihan rakyat. Untuk mendapatkan izin, bantuan atau perlindungan, warga sipil harus menyuap pihak berwenang. Bahkan distribusi bantuan kemanusiaan pun sering dimanipulasi, hanya diberikan kepada kelompok tertentu yang loyal terhadap kekuasaan. Dalam situasi perang, korupsi berubah menjadi senjata. Ia menentukan siapa yang hidup dan siapa yang dibiarkan mati. Yaman. Terakhir adalah Yaman, salah satu krisis kemanusiaan terburuk di dunia saat ini. Perang saudara, blokade dan konflik geopolitik menciptakan kondisi sempurna bagi korupsi merajalela. Pejabat dan kelompok bersenjata menguasai jalur distribusi bantuan. Makanan, obat-obatan dan bahan bakar sering dijual kembali di pasar gelap. Rakyat sipil, terutama perempuan dan anak-anak, menjadi korban terbesar. Ketika negara runtuh dan hukum tidak berjalan, korupsi menjadi sistem yang mengatur segalanya. Di Yaman, korupsi bukan hanya mencuri uang negara, tapi mencuri masa depan satu generasi. Dari Sudan Selatan hingga Yaman, kita melihat satu pola yang sama. Korupsi berkembang subur ketika institusi lengah,
konflik berkepanjangan, kekuasaan tidak diawasi, transparansi tidak ada, dan dampaknya selalu sama: kemiskinan, ketidakadilan, penderitaan rakyat. Korupsi bukan sekadar angka di laporan internasional. Ia adalah rumah yang tidak pernah dibangun, obat yang tidak pernah sampai, dan anak-anak yang kehilangan masa depan. Pertanyaannya sekarang, jika korupsi bisa menghancurkan negara-negara ini, bagaimana dengan negara lain yang mulai menunjukkan gejala yang sama? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe agar lebih banyak orang sadar bahwa korupsi bukan masalah kecil, melainkan ancaman nyata bagi kemanusiaan.